Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-603 ini, dengan para pemain, Billy Burhan sebagai Senopati Panengger, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Aris sebagai Lurah Prajurit, Diki sebagai Prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Senopati Panengger termangu untuk beberapa saat lamanya. Senopati muda itu berusaha meresapkan apa yang telah dikatakan oleh sang Panembahan untuk beberapa saat lamanya. Sesungking senyuman kemudian muncul di sudut bibirnya. Serasa mendung yang menutupi wajahnya telah pergi entah kemana. Di dalam dada Senopati Panengger itu serasa tumbuh sebuah keyakinan bakal terwujudnya pelangi di tengah malam. Persoalan yang sebenarnya justru terletak pada anak mas sendiri. Jika anak mas benar-benar merasa yakin bahwa anak mas telah siap menghadapi kenyataan apapun, maka anak mas tidak perlu merasa menyimpan beban. Benar, Panembahan. Andai kata keinginanku itu ditolaknya, aku benar-benar tidak akan merasa kecewa atau menyimpan sakit hati. Namun justru ada hal yang membuat aku bingung, Panembahan. Apakah itu, anak mas? Bagaimana seandainya justru diterima, Panembahan? Jika ditolak, dengan mudah aku membayangkan apa yang akan aku lakukan. Aku akan melupakan gadis itu. Sebab bagaimanapun juga, derajatnya jauh lebih tinggi dari derajatku. Akan tetapi bagaimana seandainya muncul kemungkinan yang lain? Sebuah kemungkinan gila. Sekar Kedaton itu menerima lamaranku. Bagian mana yang anak mas bingungkan? Andai kata keinginanku itu diterima, tiba-tiba aku merasa seperti tidak mempunyai kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Aku seorang senopati yang mengabdi di Singasari. Kemudian bagaimana sikapku terhadap Singasari, Panembahan? Apakah anak mas merasa menemui hambatan untuk mengabdi di Singasari karena mengawini gadis itu? Tentu, Panembahan. Anak mas benar. Nampaknya anak mas Senopati Panengger akan menghadapi berbagai hal. Anak mas masih belum mengetahui bagaimana sikap Sekar Kedaton itu terhadap Singasari. Juga belum mengetahui bagaimana sikap tuanku Sri Baginda atas persoalan itu. Bagaimana petunjuk sang Panembahan? Jika hasrat hati anak mas itu ditolak, aku tidak perlu memberikan saran yang terlampau rumit, kecuali menasihati anak mas untuk ikhlas dan mau menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Namun sebaliknya, jika keinginan anak mas itu malah diterima, anak mas harus mempertimbangkan berbagai hal. Anak mas masih belum mengetahui barangkali Sekar Kedaton Kediri itu mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, anak mas harus melepaskan jabatan sebagai senopati. Apakah Sekar Kedaton akan mengajukan persyaratan itu, Panembahan? Kemungkinan itu cukup besar, anak mas. Karena bagaimanapun juga, di dalam hati Sekar Kedaton itu tentu masih bersemayam sebuah dendam karena Kediri telah ditumbangkan oleh Ken Arok. Saranku, anak mas pertimbangkan masak-masak segala langkah yang anak mas ambil sebelum bertindak. Berbagai hal yang kemudian dibicarakan oleh sang Panembahan dan Senopati Panengger. Beberapa hal nampaknya memang harus menjadi bahan pertimbangan Senopati itu untuk melangkah lebih jauh. Sang waktu terus bergerak. Senja kemudian memeluk Gunung Gangsir. Langit barat semburat warnanya merah saga, menandai sang surya tidak lama lagi akan segera kembali ke dalam peraduannya. Dikala itulah Ken Dedes mempertegas sikapnya. Tidak, Panembahan. Rasanya tidak mungkin bagiku untuk kembali ke Singosari. Tempatku bukan di sana. Gemerlap Singosari, penghormatan-penghormatan yang aku terima, semuanya itu semu. Aku tidak akan kembali, Panembahan. Tuan Putri belum menggunakan pertimbangan. Pertimbangan mana lagi yang harus aku pergunakan, Sang Panembahan? Belum cukupkah perlakuan yang aku terima? Belum cukupkah perlakuan atas Anusopati yang tidak bersalah apa-apa itu?
Semuanya itu akan semakin merajalela jika Tuan Putri tidak kembali ke Singasari. Ken Umang akan berbuat sewenang-wenang tanpa ada yang merintangi. Aku tidak akan peduli dengan semua itu, Panembahan. Bisa saja Tuan Putri tidak peduli apabila Tuan Putri memilih mementingkan diri sendiri. Namun bagaimana dengan para kawula? Jika Tuan Putri adalah kawula biasa, mungkin tidak akan menjadi soal. Akan tetapi Tuan Putri adalah istri seorang raja. Apa yang terjadi pada Tuan Putri mempengaruhi sikap kawula. Tuan Putri adalah pewaris dari Pakuwon Tumapel yang sekarang telah berubah menjadi Singasari yang jaya ini. Para kawula tentu tidak bisa menerima pilihan yang Tuan Putri ambil dan akan menimbulkan keresahan. Jika Tuan Putri berkenan menerima nasihat hamba, Tuan Putri sebaiknya kembali ke Singasari. Aku ingin kembali ke Panawijen, Panembahan. Yang aku butuhkan bukan apa-apa, akan tetapi ketentraman dan ketenangan hati. Semua itu hanya bisa aku temukan di kampung halamanku, di Panawijen. Oleh karena itu, izinkanlah aku membawa anakku ke Panawijen. Tuan Putri, bagaimana jika Tuanku Sri Baginda kemudian muncul ke Panawijen dan memaksa membawa Pangeran Pati ke Singasari? Apakah Tuan Putri mampu mempertahankan? Lalu apa yang harus aku lakukan, Panembahan? Silahkan. Jika Tuan Putri berkeinginan untuk menenteramkan hati dan mencari kedamaian di Panawijen, namun harus dilandasi pemikiran. Itu untuk sementara waktu belaka. Kelak, jika Tuan Putri sudah merasa tenang, silahkan Tuan Putri kembali ke Singasari. Kehadiran Tuan Putri di sana lebih sebagai sebuah pengorbanan dan pengabdian. Karena kehadiran Tuan Putri itu akan merupakan penyejuk di dalam istana. Istana akan menjadi semakin panas kalau Tuan Putri tidak ada. Bagaimana dengan anakku, Panembahan? Perpisahan itu hanyalah untuk sementara waktu, Tuan Putri. Kelak, jika aku menilai keadaan istana sudah cukup tenang, Pangeran Pati pasti akan kembali. Panembahan, Hamba, Tuan Putri. apakah dengan demikian Sang Panembahan meminta aku untuk segera meninggalkan padepokan ini dan segera berpisah dengan anakku? Tentu tidak, Tuan Putri. Silakan Tuan Putri tinggal untuk beberapa lama, menuntaskan kerinduan Tuan Putri dengan Pangeran Pati Anusapati. Terima kasih, Panembahan. Izinkan aku untuk tinggal di sini barang sehari 2 hari. Hamba tidak keberatan, Tuan Putri. Maka demikianlah, Ken Dedes telah memutuskan untuk tinggal di padepokan itu dalam 1-2 hari. Hal itu kemudian disampaikannya kepada Senopati Panengger. Waktu yang lewat dirasa amat lambat bergerak. Senopati yang masih muda itu menjadi gelisah. Apa yang sedang Senopati pikirkan? Kilura, Tuan Putri menghendaki untuk tinggal di padepokan ini dalam 1-2 hari. Lalu? Bagaimana kalau aku menggunakan waktu yang ada ini untuk menemui Putri Sekar Kedaton Kediri itu? Senopati nampaknya tidak sabar lagi. Batinku akan selalu gelisah kalau aku tidak segera menyelesaikan persoalan yang satu ini, Kilura. Apa pendapatmu? Saran apa yang kau berikan padaku? Jarak padepokan ini dengan rumah Ki Pandewikan itu tidak terlampau jauh. Jika Tuan berkuda, maka tidak sampai setengah malam. Tuan akan sampai di tempat itu. Akan tetapi sebaiknya Tuan berpamitan kepada Sang Panembahan. Tentu. Namun bagaimana dengan Tuan Putri, Kilura? Silahkan Senopati berpamitan untuk menengok keluarga yang kebetulan tinggal tidak jauh dari tempat ini. Baiklah.
Aku terima saranmu. Suruh Tamtama Wirawatang untuk bersiap-siap pula. Aku akan mengajaknya. Baik, Senopati. Maka 2 ekor kuda berderap meninggalkan padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Gangsi. Senopati Panengger dan seorang prajurit Tamtama bernama Wirawatang berpacu seolah berebut dulu dengan gerak angin. Langit yang bersih dengan bintang-bintang yang gemerlapan, apalagi ada bulan sepenggal sudah cukup menjadi penerang perjalanan mereka. Dan setelah berpacu cukup lama, serta kemudian mendekati tengah malam, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Tidak ada nyala lampu ublik dari dalam rumah. Oh, kita bertamu di tengah malam, Tuan. Barangkali penghuninya sedang tidur. Iya, kita memang datang di saat yang bukan waktunya. Namun apa boleh buat? Kita sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Senopati Panengger dan prajurit pengawalnya, Tamtama Wirawatang, segera meloncat turun dari atas kuda, serta mengikat kekang kuda itu pada pohon sawo kecil yang tumbuh di halaman. Senopati Panengger merasa cemas dan aneh, karena rumah itu seperti tidak berpenghuni. Pintu pun kemudian diketuk. Namun justru karena itu, pintu rumah itu kemudian malah terbuka. Pintu ini terbuka. Rupanya tidak terkunci. Wirawatang. Saya, Tuan. Nyalakan api dari batu titikan. Baik, Tuan. Senopati Panengger semakin curiga terhadap keadaan. Prajurit bernama Wirawatang itu kemudian mengambil batu titikan yang dibawanya. Dengan batu titikan, prajurit itu kemudian membuat api. Sebuah damar ublik yang berada di sudut dinyalakannya. Senopati Panengger melihat kenyataan, rumah itu benar-benar kosong. Kosong. Benar, Tuan. Rumah ini kosong. Kemana Baginda Kertajaya itu pergi? Dan mengapa mereka pergi? Atau apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Oh, barangkali memang sengaja, Tuan. Sengaja? Iya. Mungkin mereka pergi entah kemana. Masuk akal. Iya, sangat masuk akal. Barangkali mereka pergi adalah untuk menghindari aku, yang tentu mereka perhitungkan akan datang lagi kemari. Sebuah cara yang halus untuk tidak bertemu denganku. Sekar Kedaton. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan? Mari kita teliti sekali lagi. Juga di halaman rumah dan bahkan Pategalan. Barangkali kepergian Tuanku Kertajaya karena sesuatu yang berada di luar kehendaknya. Baik, Tuan. Senopati Panengger merasa sangat penasaran melihat kenyataan yang ada itu. Bersama prajurit Tamtama Wirawatang, mereka membuat obor dan meneliti dengan seksama seluruh sudut halaman dan bahkan Pategalan. Namun rumah yang terpencil itu memang benar-benar kosong dan telah ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak ada bekas-bekas kekerasan di rumah ini. Rumah ini telah kosong. Ditinggal pergi penghuninya. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan? Apa boleh buat Wirawatang? Kita kembali ke padepokan Dandang Kandaga. Tuan. Bagaimana Tamtama Wirawatang? Saya sebenarnya tidak mengerti dengan apa yang dialami oleh Tuanku Kertajaya. Apa yang kau maksud? Seingat saya, Tuanku Kertajaya yang lumengser meninggalkan istana pada waktu itu, diiringi oleh keluarganya yang cukup banyak. Lalu, kemana mereka yang lain itu, Tuan Senopati? Menurut hemat hamba, pada saat ini Baginda tentu sedang berada di tengah-tengah keluarganya itu. Namun, di manakah keluarga Tuan Baginda itu sekarang? Itulah yang menjadi pertanyaan, Tuanku. Kau benar, prajurit. Iya, kau benar. Menurut hamba,
Keluarga Baginda itu tentu tinggal tidak jauh dari tempat ini. Apakah perlu kita jelajahi daerah di sekitar ini, Tuan? Tidak usah. Andai kata kita temukan, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bertanya, apakah Raja Kediri ada di situ? Tentu sebuah pertanyaan yang membuatku sebagai penanyanya sendiri menjadi risih. Kita kembali. Baiklah. Mari, Tuan. Dengan perasaan kecewa, Senopati Panengger menuju ke kudanya yang diikat di batang pohon sawo kece. Tidak berapa lama kemudian, 2 ekor kuda telah melesat meninggalkan rumah yang terpencil itu. Ternyata gerak-gerik Senopati Panengger itu diperhatikan oleh 2 pasang mata dari kejauhan. Mereka adalah seorang lelaki yang telah berumur paruh baya dan seorang gadis yang cantik jelita. Mereka adalah Ki Pandewikan dan Woro Prihatin. Nampaknya mereka telah mengetahui jati diri kita yang sebenarnya, Ayah. Tentunya lurah prajurit itu sudah berhasil mengingat siapa aku ini sebenarnya. Atau prajurit yang gelisah itu yang tidak mampu menahan gejolak di dadanya. Daripada gejolak itu membuat dadanya meledak, malah lebih baik ditumpahkannya. Ayo Prihatin, malam ini kau masih bisa menggunakan rumah ini untuk istirahat. Akan tetapi, tidak untuk besok. Ayah, aku mempunyai keinginan. Bagaimana? Selama ini, semua orang membicarakan Singasari dan Singasari. Aku ingin melihat bagaimana wujud Singasari itu dari dekat, Ayah. Untuk apa, Woro Prihatin? Untuk mengetahui seperti apa kebesaran Singasari itu. Kita akan dengan mudah diketahui, Prihatin. Ayah, kita bukan lagi penghuni istana. Kita kaula biasa. Dengan dandanan seperti pedagang, dengan wajah yang lusuh. Sulit bagi siapapun untuk mengetahui orang yang berwajah lusuh, berbau apak itu adalah Ayah. Sri Baginda Kertajaya Raja Kediri. Jangan sebut-sebut itu lagi, Prihatin. Bagaimana, Ayah? Ayah keberatan kalau kita melihat-lihat Pakuan Tumapel itu dari dekat? Baiklah. Baiklah, Prihatin. Sang waktu membawa isi persada ini ke depan, hingga kemudian mendekati saat datangnya fajar pagi. Perjalanan kembali dirasakan lebih cepat dari saat berangkat. Senopati Panengger telah sampai di kaki Gunung Gangsir. Ki Lurah prajurit bawahannya yang mendengar kedatangan Senopati itu segera menemuinya. Begitu cepat, Senopati. Iya, Aku mengira saat fajar Senopati baru akan kembali. ada yang tidak terduga-duga. Apakah yang tidak terduga itu, Senopati? Rumah itu kosong. Sri Baginda Kertajaya dan Putri Sekar Kedaton tak ada. Mereka tidak ada. Ya, rumah itu kosong. Aku telah mengaduknya. Akan tetapi Baginda Kertajaya dan anak gadisnya itu tidak ada. Itulah yang kemudian menumbuhkan berbagai pertanyaan padaku.
Aku merasa Tuanku Kertajaya pergi karena ada sesuatu sebab. Hal itu sebenarnya bisa diduga, Senopati. Apa maksudmu? Baginda Kertajaya merasa keberadaannya telah diketahui. Kemudian mendorong Baginda untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Baginda tentu mempunyai pertimbangan tertentu. Pertimbangan apa? Pertimbangan yang hanya diketahui dan dirasakan oleh Sri Baginda sendiri. Apa bukan karena aku? Maaf, Senopati. Pertanyaanku ini mungkin menyakitkan. Akan tetapi barangkali bisa membantu Senopati untuk menemukan jawabannya. Apakah di mata Tuanku Kertajaya dan Sekar Kedaton Senopati Panengger mempunyai sesuatu yang menakutkan sehingga harus dihindari? Bagaimana, Senopati? Kau benar. Aku memang bukan sosok yang menakutkan sehingga harus dihindari. Aku juga bukan sosok yang terlalu berharga hingga harus dihindari. Jika Tuanku Kertajaya dan Sekar Kedaton ternyata tidak ada, bukan Senopati Panengger penyebabnya. Terima kasih, Ki Lurah. Kau telah mengembalikan keyakinanku yang sempat goyah. Aku sempat merasa kecewa, namun agaknya kekecewaanku itu sama sekali tidak beralasan. Sang waktu terus berlalu hingga tidak terasa pagi itu merambat ke arah hadirnya siang. Sang surya akhirnya muncul di langit timur. Semburat sinarnya terang menerangi seisi jagat persada ini. Hari itu tidak terjadi sesuatu yang istimewa di Padepokan Dandang Kandaga. Ken Dedes menggunakan waktu yang ada untuk melepas kerinduannya sepuas-puasnya pada anak lelakinya. Dan Anusapati bagaikan menemukan kebahagiaannya kembali. Kebahagiaan yang sempat hilang beberapa hari lamanya. Dalam pada itu adalah di ruangan bawah tanah melalui cermin ajaib yang berumur ratusan tahun. Cermin yang menyatu dengan dinding dan bisa dipergunakan untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di permukaan tanah. Sang Wasi Bresima sibuk berhitung dengan sesuatu yang bergolak dalam benaknya sendiri. Tidak jauh dari Sang Wasi itu, Nyai Nawang Gumilang menimang para meswara yang telah lelah. Mengapa ia, Kiai, katakan gadis pinili? Karena meski ia berasal dari desa yang terpencil, akan tetapi pertanda kasih dari Yang Batara Agung tidak pilih-pilih dan memandang orang. Gadis itu memiliki pertanda-pertanda khusus sebagai perempuan pilihan. Ia adalah bibit dari raja-raja di tanah Jawa. Darinya akan lahir orang-orang yang memerintahkan tanah Jawa ini. Perempuan itu memang cantik, Paman. Iya, wujud lahiriah memang cantik. Sang Wasi Bresima berbicara banyak pada Nyai Nawang Gumilang, menceritakan siapa Ken Dedes, siapa pula Ken Arok, dan bagaimana kisah yang melilit di antara mereka. Kisah itu, sebagian Nyai Nawang Gumilang telah mengetahuinya karena mendiang suaminya adalah salah seorang yang gugur di dalam medan peperangan antara Kediri dan Singasari. Dan awal persoalan yang dirasakan berkepanjangan oleh Nyai Nawang Gumilang karena sebuah peristiwa luar biasa yang dialaminya yang menyebabkan di telapak tangannya telah muncul sebuah raja, Raja Kalacakra. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.